Cerita dimulai dengan Konoha kembali bernapas, namun suasananya kelabu. Di atap gedung Hokage, Boruto terbaring lemah. Sebagian rambutnya yang memutih menjadi simbol fisik dari penggunaan Shinjutsu tingkat tinggi yang seharusnya tidak bisa ditampung oleh tubuh manusia. Naruto berlutut di sampingnya, memegang tangan putranya yang terasa sedingin es. Naruto, suaranya bergetar. Boruto, bertahanlah. Tim medis akan segera sampai. Kau sudah melakukan lebih dari cukup. Boruto, tersenyum lemah. Ayah, aku melihatnya saat mataku sinkron dengan bulan. Mereka tidak mengincar cakra kita lagi. Mereka mengincar inti kehidupan planet ini. Apa yang aku lakukan tadi hanya menunda prosesnya. Sakura tiba di lokasi dan segera menggunakan jutsu medis tingkat tinggi. Wajahnya menunjukkan kekhawatiran yang mendalam saat ia melihat aliran cakra Boruto yang tidak stabil, seolah-olah sel-selnya sedang mencoba menulis ulang dirinya sendiri menjadi sesuatu yang bukan manusia. Di langit, bulan yang retak mulai mengeluarkan cairan hitam pekat yang disebut sebagai residu akasya. Cairan ini tidak jatuh ke bumi seperti hujan, melainkan membentuk benang-benang raksasa yang menghubungkan bulan langsung ke beberapa titik di permukaan bumi. Salah satu benang tersebut mendarat tepat di pusat reruntuhan Konoha. Dari titik jatuhnya, tanah mulai berubah menjadi kristal hitam, dan tumbuhan di sekitarnya mati seketika. Energinya diserap untuk memberi makan sesuatu yang sedang tumbuh di bawah tanah. Amado mengatakan melalui pengeras suara desa semuanya, menjauh dari struktur kristal itu. Itu adalah akar pemanen. Jangan menyentuhnya jika kalian tidak ingin kesadaran kalian ditarik keluar dari tubuh. Dari dalam kristal hitam yang tumbuh di Konoha, muncul sosok yang jauh lebih mengerikan daripada para penyelidik. Ia tidak memiliki wajah, hanya sebuah rongga besar di tengah kepalanya yang berisi galaksi yang berputar. Ia dikenal sebagai Sang Pemanen, Zero. Sang Pemanen tidak bicara, kehadirannya saja sudah menyebabkan distorsi ruang. Kawaki yang melihat ini mencoba menyerang dengan tangan buatannya, namun serangannya justru terserap ke dalam rongga galaksi di kepala Sang Pemanen. Kawaki, geram. Apa-apaan makhluk ini? Dia seperti lubang hitam yang berjalan. Sasuke yang menyadari bahwa serangan fisik dan cakra tidak berguna, memanggil Sarada dan Sumire. Sasuke mengatakan, hanya ada satu cara untuk melawan sesuatu yang tidak memiliki materi tetap. Kita harus menggunakan Noe sebagai perantara. Sumire, Noe berasal dari dimensi yang hampir mirip dengan energi mereka. Kita harus membuka gerbang ke dimensi Noe di dalam radius Sang Pemanen untuk menelan energinya kembali. Sumire bertekad, aku mengerti, Paman Sasuke. Noe sudah siap. Kami akan mencoba menciptakan titik nol di sana. Melihat teman-temannya kembali dalam bahaya, Boruto memaksa dirinya untuk berdiri meskipun Sakura melarangnya. Tanda karma miliknya kini berdenyut serempak dengan detak jantung Sang Pemanen. Boruto, matanya kembali berubah. Dia adalah bagian dari diriku yang mereka tarik di istana tempo hari. Dia adalah sisi dewa yang tidak memiliki emosi. Aku harus mengambilnya kembali. Boruto mengambil pedang Sasuke. Meskipun rambutnya memutih dan tubuhnya sakit, auranya kini terasa jauh lebih tenang dan tajam. Ia tidak lagi meledak-ledak, ia menjadi seperti pedang yang siap menebas takdir. Bukan hanya Konoha, tetapi 5 desa besar lainnya kini memiliki pilar kristal hitam yang sama. Bumi kini tampak seperti buah yang sedang diikat oleh benang-benang dari bulan. Sang Pemanen Zero mengangkat tangannya, dan seluruh kristal di dunia mulai bergetar. Waktu untuk negosiasi telah berakhir. Pemanenan besar telah dimulai, dan hanya satu anak laki-laki dengan mata biru yang berdiri di antara keselamatan dan kehampaan abadi. Pilar kristal hitam di pusat Konoha terus berdenyut, mengirimkan gelombang kejut yang melumpuhkan kesadaran para shinobi tingkat rendah. Sang Pemanen, Zero berdiri diam, namun rongga galaksi di kepalanya mulai menghisap bangunan dan tanah di sekitarnya ke dalam kehampaan. Sumire Kakei melangkah maju dengan tangan gemetar namun mata yang penuh tekad. Ia menggigit jempolnya dan melakukan segel tangan yang rumit. Sumire berteriak, Noe, makanlah segalanya, bukalah gerbang menuju dasar emosi. Seekor makhluk raksasa muncul dari dimensi gelap. Noe tidak lagi berwujud seperti dulu, kini ia diselimuti api ungu yang dingin. Noe menerjang Sang Pemanen, namun bukannya menyerang secara fisik, Noe mulai menelan distorsi ruang yang diciptakan oleh musuh tersebut. Sasuke mengamati pertempuran itu dengan saringannya.
Ia menyadari bahwa sang pemanen, Zero sebenarnya adalah sebuah lubang cacing yang hidup. Setiap serangan yang masuk akan memperkuat pilar-pilar kristal di 5 desa lainnya. Sasuke berteriak Sarada, sekarang, gunakan Mangekyo untuk memfokuskan titik pusat Nue. Kita harus membalikkan aliran gravitasi di dalam rongga kepala makhluk itu. Sarada segera memfokuskan penglihatannya. Dengan kekuatan Mangekyo miliknya, ia mampu melihat benang takdir yang menghubungkan sang pemanen dengan bulan. Ia menggunakan kemampuannya untuk memutus benang-benang tersebut selama beberapa milidetik. Boruto melesat ke arah sang pemanen saat Sarada menciptakan celah. Rambut putihnya berkibar, dan aura birunya kini menyatu dengan energi merah karma dari Kawaki yang dikirimkan lewat resonansi. Boruto mengatakan dalam hati, dia adalah aku, sisi tanpa emosi yang diinginkan para dewa. Jika aku tidak bisa menghancurkannya, aku akan menyerapnya kembali. Boruto tidak mengayunkan pedang, ia justru merentangkan tangannya dan memeluk sosok tanpa wajah tersebut. Keberanian ini mengejutkan semua orang, bahkan Naruto yang menonton dari kejauhan. Boruto terhisap ke dalam rongga galaksi. Di dalam sana, ia tidak melihat kegelapan, melainkan ribuan memori dari orang-orang yang telah dipanen oleh klan utama selama ribuan tahun. Di tengah badai memori itu, ia melihat sosok dirinya sendiri yang murni, tanpa beban takdir. Boruto, di dalam dimensinya, kau tidak harus menjadi alat mereka. Kita adalah manusia karena kita merasakan sakit. Kembalilah padaku. Di dunia nyata, tubuh sang pemanen mulai retak. Cahaya putih keluar dari rongga kepalanya. Pilar kristal hitam yang menghubungkan Konoha dengan bulan mulai hancur menjadi debu emas. Efek ini terjadi secara berantai di 4 desa lainnya Suna, Kiri, Kumo, dan Iwa. Bulan yang tadinya mengeluarkan cairan hitam kini mulai menutup retakannya. Namun, harga yang dibayar sangat besar. Boruto keluar dari tubuh sang pemanen dengan kondisi mata Jogan yang tertutup rapat, seolah-olah mata itu telah menghabiskan seluruh energinya. Seluruh pilar pemanen telah lenyap, dan langit kembali normal. Namun, Boruto membisikkan sesuatu yang membuat Naruto merinding. Boruto berbisik, "Ayah, Zero hanyalah penjaga pintu yang asli. Shibai yang asli, dia baru saja bangun karena aku menyentuh kesadarannya." Di permukaan bulan, sebuah retakan besar baru muncul, namun kali ini berbentuk mata manusia yang sangat besar, menatap tajam ke arah bumi. Narasi penutup berbunyi, kemenangan kecil di tengah kiamat yang baru saja dimulai.